Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 21 ayat 10 dan 13. Firman Tuhan mengatakan, kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gad. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sahabat Kristus, suatu kali Daud melarikan diri dari pengejaran Raja Saul. Dia melarikan diri karena merasa lelah. Dia tidak bersalah, tapi karena mendapatkan fitnah, malah dia menjadi buronan raja. Kemana Daud melarikan diri? Dia menuju kota Gad. Masih ingat dengan Goliat? Prajurit Filistin yang pernah dibunuh oleh Daud itu berasal dari kota Gad. Artinya, Daud melarikan diri ke tempat asal musuhnya. Tentu ini sesuatu yang aneh dan sepertinya cari masalah. Daud yang dalam kondisi stres dikejar oleh Saul, dia mencari jalan menurut pikirannya sendiri. Dia menghindari Saul, bahkan dia sampai berpura-pura gila supaya boleh berlindung di kota itu. Daud cari jalan aman. Dia merasa bahwa ketika dia lari ke kota Gad di negara Filistin, maka dia merasa di situ dia akan mendapatkan perlindungan daripada dia ada di wilayah Israel. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi ketika masuk ke Filistin, dia menjadi orang yang pura-pura gila. Dia menjadi seperti orang stres. Supaya apa? Supaya dia bisa diterima di tempat itu. Sahabat Kristus, Daud pernah salah jalan. Dia pernah ambil keputusan yang keliru. Dia mengambil inisiatif menurut pikirannya sendiri. Saya yakin dia tidak tanya Tuhan, hanya menurut akal sehatnya sendiri saja. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Adakah kita pernah mengambil keputusan yang kurang tepat? Kita mencari jalan menurut pendapat kita sendiri. Kita menentukan pertimbangan menurut apa yang kita anggap baik. Ada yang salah dalam memutuskan suatu usaha. Ada yang keliru dalam menjalin hubungan. Ada yang tidak tepat dalam menggunakan keuangan. Ataupun dalam berbagai kesalahan yang lain dalam kehidupan ini. Bila sedemikian jauh kita salah melangkah, tidak ada salahnya hari ini kita berhenti sejenak. Ambil waktu untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Minta pengampunan dan pembelaan Tuhan atas keputusan kita yang sudah keliru, atas keputusan salah yang sudah kita ambil. Saya berdoa, kiranya kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup Anda dan mengarahkan kita kembali pada jalur yang Tuhan sediakan bagi kita. Selanjutnya, kiranya pemulihan yang membawa berkat akan kita alami sepenuhnya. Kalau di antara Anda mengalami kondisi salah jalan, mari dengan segenap kerendahan hati kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita mohon pembelaan Tuhan. Kita mohon Tuhan mengangkat kita kembali dan mengambil kita dari jalan yang salah. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami salah jalan, salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil pertimbangan, keliru dalam menentukan suatu tindakan. Oleh karena kami merasa bahwa jalan yang kami ambil ini adalah jalan yang aman,
Jalan yang kami tempuh ini adalah jalan yang tidak beresiko besar. Jalan yang kami akan lalui ini adalah jalan yang menurut kami ini aman. Ampuni kami Tuhan. Dan dengan segenap kerendahan hati, kami datang padamu, kami berdoa. Kiranya Tuhan berkenan ampuni kami dan membawa kami ke jalur yang benar, ke jalan yang tepat, kepada situasi yang menurut Tuhan adalah yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang kami harus koreksi, kiranya kami boleh menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Dan kami tidak merasa sombong, kami tidak merasa diri kami benar. Tapi hari ini kami membuka diri. Kami akui kami pernah salah jalan, tapi kami mau bertobat dan ikuti jalannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana Daud yang pernah salah jalan, pada akhirnya dia bertobat, Tuhan pulihkan hidupnya. Kami percaya Tuhan pun juga sanggup menolong dan memulihkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan-Mu dan keajaiban-Mu menopang kehidupan kami. Mulai pagi ini sampai nanti malam. Bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pernah salah jalan, kita pernah keliru ambil keputusan. Tapi dalam pertobatan kita kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh ampuni kita semua dan alami pemulihan sepenuhnya, seutuhnya. Sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.